Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, ini adalah perjalanan pertama kita, perdana kita setelah libur Lebaran ya. Ini adalah perjalanan pertama kita ke luar kota. Dan perjalanan kali ini kita akan menuju kota Bukit Tinggi ya. Jarak antara kota Padang, tempat asal kita tadi, awal titik start, ke Bukit Tinggi itu sekitar 100 km dan bisa ditempuh dalam waktu 2 atau 2,5 jam perjalanan kalau jalan itu lancar ya. Namun dalam perjalanan Padang Bukit Tinggi ini tidak bisa diprediksi karena ya kita tahu aja bahwa jalur ini adalah jalur lintas Sumatera, di mana akan menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Pekanbaru atau juga dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini memang jalur ini terkenal sangat ramai ya ini, dibanding dengan jalur-jalur yang lain lintas Sumatera yang mengakses ke Sumatera Barat. Bisa dibilang ini jalur paling ramai lah, dibanding kalian bisa melewati Tinjau Lawi atau lewat Painan ya. Nah, ini kita udah maksudnya ini udah 1 minggu berlalu setelah Lebaran. Bisa bilang ini H+7 ya. Bertepatan sekarang hari Selasa. Dan nah, bisa dilihat sekarang pukul jam 8, keadaan jalur Padang Bukit Tinggi terpantau sepi dan lancar. Dan posisi sekarang kita berada di jembatan Pasausang. Nah, bisa kalian lihat sepi kan? Dan sesuai prediksi ini para perantau yang singgah ke Padang untuk berhari raya atau Lebaran sudah dipastikan hampir semuanya udah balik ya. Karena yang diprediksi di hari Jumat atau Kamis adalah lonjakan terbesarnya untuk keluar dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, bisa dibilang nih harus balik dari Provinsi Sumatera Barat. Dan bisa kalian lihat terpantau sekarang di Pasausang ya ini. Ini juga jalur rawan kemacetan juga untuk arus balik. Bisa dilihat ini terpantau lengang, lancar, dan ya kalian bisa ngegas lah di sini. Lumayan sepi lah untuk pagi ini. Nggak tahu ini nanti siang. Dan Sumatera Barat sebagai daerah penghasil perantau-perantau dari berbagai daerah, bisa dibilang saat kemarin di Lebaran kemarin terjadi lonjakan yang sangat fluktuatif. Bisa dibilang itu sampai 5 kali lipat dari hari biasanya. Dan itu didominasi oleh kendaraan roda 4 masuk ke Kota Padang.
Nah itu biasanya para perantau yang balik atau hendak ke kampung, menjadikan Sumatera Barat sangat macet parah. Terlebih ini dipermudah oleh kebijakan pemerintah ya, dalam membuka semua keran pintu masuk ke masing-masing provinsi. Tidak ada lagi pencegatan di jalan atau razia-razia vaksin ya, atau pembatasan kunjungan setiap daerah atau PPKM ya, menjadikan semua orang yang ada di rantau udah bebas pulang kampung. Dan dari berita-berita yang saya lihat terakhir, untuk pantauan penambahan pasien suspek COVID masih landai ya, masih aman. Walaupun ada peningkatan terakhir saya lihat di beberapa media online atau di situs Peduli Lindungi. Oke, kita akan motong dulu. Ke belakang ada motor. Aduh. Nah seperti inilah keberadaan atau lalu lintas pada Bukit Tinggi pada H+8 setelah Lebaran. Cukup sepi alhamdulillah. Ya memang ini baru masuk hari kedua ya untuk karyawan kerja, dan saya sengaja tidak mengambil hari kemarin, hari Senin, untuk keluar kota dulu karena takutnya masih adanya lonjakan arus balik para perantau. Dan terpantau saat ini hari Selasa, jalan ini sudah mulai sepi alhamdulillah. Dan cuaca saat ini lumayan bagus alhamdulillah, cerah ya ini. Dan nantinya kita akan melalui Malala ya untuk ke Bukit Tinggi ini. Karena entah kenapa saat ini saya masih cenderung lebih enakan lah jalur Malala untuk ke Bukit Tinggi. Karena di sini cuaca cukup bagus, dan juga kita juga nggak terburu-buru untuk ke Bukit Tinggi. Karena kalau kita harus melalui jalur biasa ke Padang Panjang, biasanya sih macet nih kalau pagi-pagi nih. Tapi walau alam ya, nanti kita lihat aja di bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas saya akan melewati Malala karena lebih sepi dan lebih adem dan lebih murah buat kita para vlogger atau motovlogger membuat konten, karena tidak harus memikirkan lawan-lawan yang ada di depan gitu kan. Nah ini adalah sawah lueh ya yang ada di Lubuk Alung. Nah bisa dilihat di sini masih ada beberapa perantau dengan plat BM atau plat yang dalam daerah, dalam provinsi tapi berbeda kota gitu. Karena bisa kita pantau juga sih dari series belakang atau huruf belakang dari plat ini. Dan mendominasi ini tadi dari saya lihat sepanjang perjalanan
yakninya plat BM dari Riau dan juga BH dari Jambi. Ternyata masih ada juga sih yang beberapa perantau yang masih bertahan dulu seminggu atau beberapa hari dulu masih di Sumatera Barat. Karena memang ada beberapa trik-trik tertentu kalau kita mau ke Sumatera Barat ini. Kalau nggak mau bermacet-macet, ya kalau ingin mau ke tempat wisata, bagusnya di hari-hari kerja gitu. Jadi tidak akan ada macet atau penumpukan pengunjung di daerah wisata. Nah, kalau kita memang mau menikmati, nggak mau direpotkan dengan macet, ya lebih baik berkunjung ke daerah Sumatera Barat ini atau tempat wisata di Sumatera Barat ini di hari-hari kerja. Nah, kita udah makin dekat lagi ke Lubuk Alung, menandakan kita sudahi juga konten kita kali ini. Mungkin kita lanjutkan di konten selanjutnya, menyusuri jalan trip kita kali ini ya ke Bukit Tinggi. Apa cerita-cerita setelah ini, dan mungkin ini ada beberapa cerita yang akan saya berbagi kepada kalian, baik itu cerita lebaran ataupun cerita tentang cara kita berkendara ya. Karena ada beberapa sharing yang akan saya bagikan kepada kalian agar kita sama-sama selamat di jalan ya. Karena ya sebagai seorang motovlogger, insya Allah kita akan saling berbagi gitu informasi. Nah, bisa. Oke, sampai di sini dulu konten kita yang singkat ini. Sementara kita sudahi dulu. Kalau ada kesalahan atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa selalu komen, like, share, dan subscribe channel ini. Membantu saya untuk mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih bermanfaat endanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, di next video, di next konten. See you.